Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ustadz Salman. Tafadhol Ustadz. Naam, syukran jazakallah khairan katsiran kepada Kang Gin. Alhamdulillah. Kita mulai ya. Ustaz, izin bentar Ustaz, mau ke toilet. Ya, baik, silakan. Tapi saya mulai ya, enggak apa-apa ya. Ya, silahkan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang begitu banyak. Ya, kita bisa berkumpul di dalam majelis ilmu, kita bisa mendengarkan ilmu-ilmu di sana, kita bisa mendapatkan faidah-faidah di sana. Ya, karena sebagian daripada kebutuhan kita hidup di dunia ini adalah ilmu. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu, maka para nabi, ya, para orang-orang salih dulu selamatnya itu karena ilmu-ilmu mereka. Ya, karena ilmu-ilmu mereka. Jadi bukan karena apa? Bukan karena harta mereka, bukan karena ya kekayaan mereka, tidak, tapi karena ilmu-ilmu mereka. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan kepada raja, apa? Saya ini adalah seorang yang bisa mentakwil mimpi. Nah, itu adalah ada ilmu. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma. Nah, Nabi Yusuf itu ketika dewasa dia mendapatkan ilmu dan hikmah. Maka nanti ketika dia sudah selesai dari penjara, apa yang beliau katakan? Qala ja'alni ala khazainil ard. Maka jadikanlah aku sebagai bendahara untuk merawat kekayaan bangsa ini, untuk merawat kekayaan kerajaan ini. Ini hafizun alim. Sesungguhnya aku adalah orang yang bisa menjaga itu tersebut karena aku memiliki ilmunya. Nah, itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa pentingnya kita untuk menuntut ilmu adalah itu tadi ya, untuk kebutuhan diri kita, keluarga kita, kemudian orang-orang yang dekat dengan kita insyaallah ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina utul ilma darajat." Ya, Allah naikkan derajatnya orang-orang yang berilmu. Ya, orang-orang yang berilmu. Allah tidak naikkan derajat orang yang kaya, tidak. Allah tidak menaikkan derajat orang-orang yang memiliki jabatan di dunia, oh tidak. Tapi orang-orang yang memiliki ilmu, maka kata Allah apa? Utul ilma darajat. Apa? Allah naikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul di majelis ilmu. Kemudian salawat serta salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu tersampaikan salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Ibu Hani gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ibu Hani dari mana Ibu Hani? Dari Sukabumi. Oh, Sukabumi. Berarti orang Sunda ya? Bisa bahasa Sunda ya? Orang Bandung, ya, orang Bandung, saya di Ujung Berung. Aduh. Siapa itu di Ujung Berung? Saya dulu di Ujung Berung. Oh, Ibu Hani orang Sukabumi tapi tinggalnya di Ujung Berung. Ya, Bandung, iya. Masya Allah, dekat Iya, ya dulu berarti ya. dulu Masya Allah, dekat Sukabumi, itu. sekarang Sukabumi Ustaz. Oh, sekarang di Sukabumi. Nah, Ibu Novida, ini sudah jelas ya, dari Palembang. Ahlan wa sahlan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Nabi khair Ustaz. Alhamdulillah Nabi khair, Masya Allah. Ya, sedikit-sedikit boleh ya teman-teman kalau ingin menggunakan bahasa Arab, itu tidak apa-apa. Ya, karena apa? Kita harus bangga orang Muslim, orang Islam mempunyai bahasa Arab ya.
Nah, Ibu Sulasmi, gimana kabarnya Ibu Sulasmi? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ibu Sulasmi dari mana? Saya Jakarta, Oh, Jakarta. Tanah Abang. Masya Allah, Tanah Abang ya. Masya Allah, di ibu kota pertiwi. Alhamdulillah. Ibu Mina, Ibu Mina Puspa, gimana kabarnya? Assalamualaikum Ustadz. Sehat semua? Selamat Waalaikumsalam dari Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Mina dari mana? Saya sekarang di Tangerang Selatan, Ustadz. Itu Oh, di masuk Provinsi Tangerang. Banten. Tapi memang Oh, asalnya saya dan suami dari Bandung. oh, dari Bandung. Masya Allah. Berarti bisa Oh, ya Pak bahasa, Ustadz. bahasa Sunda ya? Berarti ya? Luar biasa. Masya Insya Allah. Ini ada Ibu Nurita. Alhamdulillah sahlan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Nabi Hoyer Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu Nurita dari mana? Saya tinggal di Bogor. Di Kalau Bogor. luhur sih Masya dari Allah. Tasikmalaya Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada Ibu Sutriyati. Gimana kabarnya Bu Sutriyati? Alhamdulillah, khair Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ibu Sutriyati dari mana? Saya asalnya dari Jawa, merantau ke Bekasi, Oh, dari Jawa. Jawanya Jawa mana, Bu? Jawa Jawa Tengah. Tengah, daerah Purworejo. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Berarti kita tidak jauh-jauh ya. Nah, sekitar 4 sampai 5 jaman ya kalau kita ingin bersuai bertemu ya. Nah, jadi tidak jauh-jauh. Tapi itu lumayan juga ya, lumayan juga. Nah, walaupun kita jaraknya ada yang Sukabumi, ada yang Tangerang, ada yang di Jawa, ada yang di Bandung, ya ada di Palembang tadi ya. Nah, enggak apa-apa. Yang penting kita dekat dalam doa ya. Walaupun jauh di mata, dekat dalam doa. Seperti itu ya. Boleh nanti dicatat, boleh dibikin status ya. Alhamdulillah. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang, ada yang masih ingat enggak? Alif lam sukun ya, kita telah belajar yang namanya lam sukun atau hukmu lami al ya. Jadi kita sudah belajar tentang hukum lam pada kata alif lam. Nah, kita sudah menyinggung bahwa apa kondisi dan apa namanya lam sukun tersebut. Kalau ada alif, ada lam, maka lam sukun ini namanya adalah lam ta'rif. Ya, lam ta'rif itu dalam kaidah bahasa Arab. Ya, dalam kaidah bahasa Arab. Nanti kita akan temukan bahwa apa fungsinya lam ta'rif. Nah, lam ta'rif itu nanti berfungsi untuk menunjukkan sebuah yang spesifik. Nah, ya itu kalau kita bicara tentang bahasa Arabnya. Ya, nah itu bisa kita gali lagi tentang materinya. Kemudian di dalam lam sukun apabila bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah maka dibaca Idgham. idgham ya. Maka dibaca idgham. Mumtaz. Apabila ada lam sukun bertemu dengan huruf-huruf qamariyah maka dibaca Izhar. izhar. Maka dibaca izhar. Contohnya sudah kita praktekkan. Ini salah satu contoh daripada alif lam syamsiyah. Ya. Nah, ciri-cirinya sekarang sudah mudah ya, sudah mudah kita temukan. Kalau kita baca Al-Qur'an ya nanti contohnya itu banyak ya. Pokoknya kalau yang ada alif, kemudian ada lam, setelahnya ada huruf yang bertasydid, nah itu sudah dipastikan adalah huruf-huruf syamsiyah ya. Nah, kenapa Ustadz kok ada seperti itu? Nah, karena apa? Karena para ulama sudah membantu kita untuk memudahkan dalam membaca Al-Qur'an. Baik. Kemudian apabila ada alif lam bertemu setelahnya huruf-huruf qamariyah yang sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya ya, ibu-ibu, ada bapak-bapaknya enggak nih? Oh, ada ya, ibu bapak. Nah, ada huruf-huruf yang terkumpul pada kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah. Ya. Maka dari 14 huruf ini
nanti ketika ia bertemu dengan alif lam, contohnya seperti ini ya, maka lamnya dibaca dengan jelas. Maka lamnya dibaca dengan jelas. Al-qamar. Nah, dibaca dengan jelas, tidak dibaca ak-qamar. Seperti itu ya. Nah, tetapi terakhir kalau tidak salah kita sudah membahas tentang pengecualian. Nah, ya. Gimana pengecualiannya? Ada alif lam yang ia bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah yang seharusnya dibaca idgham tetapi malah dibaca izhar. Ingat ya, masih ya? Nah, ini yaumal taqal jam'an. Kalau kita pelajari apabila ada alif lam, alif, kemudian ada lam bertemu dengan huruf ta, maka ta itu adalah salah satu dari huruf-huruf syamsiyah. Yang seharusnya kita baca adalah yaumat taqal jam'an. Nah, tetapi di sini pengecualian. Kenapa dikecualikan? Karena apa? Karena hukum daripada idgham syamsiyah, izhar qamariyah itu adalah isim. Apabila alif lam bertemu dengan isim, maka ia akan berlaku hukum izhar qamariyah ataupun idgham syamsiyah. Bagaimana menentukannya? Dilihat dari awal hurufnya. Kalau isimnya awal hurufnya misalkan huruf jim, maka dia bisa dikategorikan ke dalam qamariyah. Al-jam'an, ya, banyak. Nah, banyak adalah kata sifat. Apabila kata sifatnya diawali dengan huruf jim, sebelumnya ada huruf alif dan lam sukun, maka di sanalah yang disebut dengan alif lam atau izhar qamariyah. Seperti itu ya. Ada juga kemarin ada alif lam bertemu dengan huruf ta di Quran surah Al-Qiyamah. Ya, mungkin teman-teman sering mendengarnya. Wal taffatis saqu bis-saq. Ya. Nah, ini dikecualikan dalam pembahasan yang sudah kita bahas. Ya, karena apa? Karena taffati, ta'fata ini artinya adalah kata kerja. Ya, maka dia tidak berlaku di sana hukum izhar syamsiyah, izhar qamariyah ataupun idgham syamsiyah. Ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang huruf alif lam bertemu dengan ha. Kalau kita lihat betul tidak ada salah Ustadz, betul di sana ada alif lamnya. Kemudian huruf ha adalah huruf termasuk ke dalam huruf qamariyah. Sudah betul kalau kita membacanya al-ha. Kalau kita bilang di sini adalah alif lam qamariyah, betul. Akan tetapi kita tidak bisa menghukumi bahwa di sini adalah alif lam qamariyah. Tetapi betul di sini adalah alif lam bertemu dengan huruf qamariyah. Tetapi hukum di sini bukan alif lam qamariyah. Kenapa? Karena hakumu ini artinya adalah apa? Isim. Nah, dia adalah selain daripada isim. Ya, selain daripada isim. Seperti itu ya. Nah, nanti ada pengecualian lainnya seperti itu. Ya. Nah, ini ada alhaakumut takatsur. Nah, insyaallah sebelum kita tambah materi kita hari ini, ya, insyaallah kita sama-sama akan talaqi dulu surah Al-Takatsur. Siap? Kita talaqi dulu ya, Quran surah At-Takatsurnya, kemudian teman-teman baru kita tambah materi untuk hari ini, insyaallah ya. Tapi sebelum itu kita pemanasan dulu ya. Masih ingat pola bana-bana? Nah, masih ingat ya? Baik, saya contohkan, kemudian teman-teman ikuti. Ini harus terus didawamkan. Seperti yang saya katakan bahwa apa? Ketika seorang dokter, ini Dokter Salman ya. Dokter Salman memberikan resep ya, Dokter Salman memberikan resep kepada pasien
Maksudnya ya, bahwa pasiennya harus minum obatnya sehari 3 kali. Nah, teman-teman harus ya usaha ikuti. Supaya apa? Supaya nanti cepat sembuh seperti itu ya. Nah, ini analogi saja. Ya, analogi saja. Jadi teman-teman boleh praktekkan. Pertama, apa fungsinya? Kenapa dari tim Sobat Ngaji itu telah membuat pola pembelajaran seperti itu? Pertama, ketika kita mengikuti polanya, pertama yang kita dapatkan, kita melancarkan huruf mad 2 harokat. Kemudian nanti kita akan sedikit ya di sana akan apa ya, menyentuh apa ya, maksudnya tercampurlah di sana sedikit irama-irama dalam membaca Al-Quran seperti itu ya. Nanti nggak sengaja teman-teman sekarang latihannya bana bana baununa binabina baini buna. Nah, nanti nggak terasa ketika teman-teman sudah sholat, ketika membaca Al-Quran, maka sudah mengikuti Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa ya. Bisa diulang-ulang terus untuk latihan seperti itu. Baik. Kita bacakan polanya terlebih dahulu. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. 1, 2, 3. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Iya, masih ada yang bolak-balik ya iramanya ya. Nah, bana bana baununa. Nah, kita pelan-pelan ya, coba. Bana bana baununa. Coba 1, 2, 3. bana baununa Ah, stop sampai sana dulu. Sampai bana bana baununa. 1, 2, 3. bana baununa Nah, baru kita tambah. Bina bina baini buna. bina baini buna. Nah, coba kita gabungkan ya. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Ah, baru yang putaran keduanya. Bana bana baununa bina bina baini buna. Coba. Bana baununa binabina baini buna. Ah, seperti itu. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan Ibu Hani Triiswarti. Iya. Tahu dulu ya Ustaz. Boleh, basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Alhamdulillah, insyaallah Ibu Nafida, mangga.
Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Alhamdulillah, mumtaz, Masya Allah. Ibu Sulasmi. Tafaddal Baik, Ustaz. masykur. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha ainal yakin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ulangi ayat 8. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Mumtaz, Masya Allah. Ahsant. Lanjut, Ibu Sutriyati. Silahkan. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ahsant. Bagus. Ibu Mina Puspa, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Ulangi. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Alhamdulillah, Masya Allah. Ahsant. Bukan ibu ya ini ya, Pak Suryadi, silakan. Pak Suryadi, ahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim.
Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Masya Allah, barakallahu fiikum. Ya, ini udah bagus-bagus semua ini bacaannya ya. Jangan-jangan pura-pura saja ya belajarnya ya. Masya Ya Allah. Allah. Alhamdulillah. Tapi tetap ya kita harus menambah ilmunya. Harus terus ya, harus terus. Memang sekarang sudah lancar. Nah, nanti insya Allah kedepannya kalau semakin kita mengetahui ilmu-ilmu baru, nah nanti baru kita akan tahu. Oh, ternyata selama ini saya kurang tepat. Oh, selama ini saya kurang sempurna seperti itu ya. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur Allah Subhanahu wa taala, sehat badan ya, kita bisa terus mengikuti kelas sampai memang betul-betul kita sudah menuntaskan bab pelajaran tajwid ya. Nah, tenang. Sekarang kalau kita bicara tentang ilmu tajwid, nah ini sekarang baru di bait, sekitar di bait 30-an. Nah, sementara ilmu tajwid itu ada sekitar 107 bait. Nah, masih berapa bait lagi? Nah, itu ya. Kalau dalam kaidahnya ya kita harus belajar sekitar 107 bait di dalam kitab Manzumatul Muqaddimah Imam Ibnul Jazari rahimahullah taala. Ya, alhamdulillah. Tapi sudah baik bacaannya ya, sudah mad dua harakatnya sudah sempurna ya, sudah mulai bagus. Nah, nanti catatan sedikit, misalkan ada yang namanya lin, nah itu jangan terburu-buru ya. Tsumma kalla saw. Nah, nikmati saja. Jadi jangan tsumma kalla saufa ta'lamun, tidak. Tapi dinikmati saja. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, seperti itu ya. Mumtaz. Alhamdulillah. Nah, sekarang sudah kita talaki sama-sama, kita akan masuk ke dalam bab yang berikutnya. Di modul D ini kita belajar yang sudah saya sampaikan di awal, kita belajar setidaknya ada 2. Pertama, kita akan membahas tentang hukum lam sukun atau alif lam pada atau lam sukun pada kata alif lam ya, hukum lam pada alif lam. Kemudian yang kedua kita akan menyinggung juga tentang yang namanya huruf-huruf muqatta'ah. Nah, teman-teman yang di sini hadir pernah enggak mendengar yang namanya huruf-huruf muqatta'ah? Coba. Pernah? Pernah. Kapan? Yang saya tanyakan itu waktu dulu. Awal-awal surat bukan Bang Ustaz? Awal-awal surah. Surat. Tapi coba kita artikan huruf-huruf muqatta'ah. Kalau kita bicara tentang arti huruf-huruf yang terputus-putus. Nah, nyambung nggak sama huruf-huruf awal surah? Beda makna ya. Nah, kalau kita bicara tentang huruf-huruf muqatta'ah adalah huruf-huruf yang terputus-putus. Karena muqatta'ah itu artinya adalah terputus-putus. Qata itu artinya adalah putus. Maka kalau kita berhenti baca Al-Quran itu namanya qata. Misalkan ana sedang membaca Al-Quran, misalkan di ayat terakhir misalkan kuntu turaba, kemudian saya ingin pergi jauh, misalkan lama tidak baca Al-Quran misalkan, maka itu namanya qata, bukan waqaf. Ya, bukan waqaf. Itu namanya qata. Maka disebut dengan muqatta'ah. Oh, huruf-huruf yang terputus-putus. Nah, itu namanya huruf muqatta'ah. Tapi sudah betul yang sudah disebutkan oleh ibu siapa tadi? Yang nyebutin tadi siapa? Supriyati. Ibu Supriyati tadi sudah betul. Ya, huruf-huruf awal surah Ustadz, betul. Tetapi kalau kita bicara tentang awal surah namanya bukan huruf-huruf muqatta'ah, tapi huruf-huruf apa? Sekarang kita akan belajar yang namanya huruf fawatihus suwar. Juga boleh disebut dengan huruf-huruf muqatta'ah. Kenapa? Karena ketika kita membaca fawatihus suwar, itu kita memutus huruf ya. Maka kita membaca
huruf demi huruf. Kita tidak membacanya menjadi satu. Gimana maksudnya Ustadz? Nanti akan kita bahas. Sekarang kita bahas dulu judulnya ya. Nah, ini teman-teman buat tambahan saja ya, buat tambahan sebagai insight, sebagai wawasan teman-teman boleh ya, tapi yang harus difokuskan untuk sekarang kita adalah bagaimana cara membacanya ya. Adapun nama kaidah, adapun rumus kaidah, adapun istilah-istilah, nah itu untuk menjadi wawasan saja ya, tapi fokusnya adalah bagaimana cara membacanya yang tepat ya. Nah, sebelum kita belajar bagaimana cara membaca huruf-huruf fawatihus suwar dan huruf-huruf muqatta'ah, maka kita bahas sedikit. Dalam bahasa Arab ada yang namanya fawatih. Nah, saya ganti warna hitam ya biar kelihatan. Ada yang namanya fawatih. Apa artinya fawatih? Nama saya Salman Imamuddin Al-Fatih. Nah ya, pas ya kebetulan. Nama saya adalah Salman Imamuddin Al-Fatih. Nah, saya memiliki nama Al-Fatih. Al-Fatih dengan fawatih itu sama akar katanya. Apa? Akar katanya adalah fataha. Oh, fathah. Tunjuk. Fataha. Fatihah. Nah, sekarang saya lagi di Ma'had Tahfiz Al-Fath. Fath itu sama akar katanya dengan fataha. Fat. Nah, ya. Adalah apa artinya? Artinya adalah pembuka. Betul, artinya adalah pembuka. Maka kita kenal yang namanya surah Fatihah. Fatihah. Ada yang hafal? Harus tuh mah. Oh, harus, betul ya. Nanti jangan-jangan ada yang nggak hafal ya gitu ya. Nanti saya tanya, ada yang hafal? Belum Ustadz. Nah, ini repot nanti ya, gitu ya. Nah, Fatihah itu sama akar katanya dengan fataha yaftahu. Fawatih artinya apa? Pembukaan. Nah, tinggal sekarang kita lanjutkan. Pembukaan apa? Ya. Buat ya, pembukaan apa? Baru di sini jelaskan as-suwar. Apa artinya? As-suwar adalah jamak daripada surah. Ya. Surah. Berarti kalau kita bicara tentang fawatihus suwar, berarti kita bicara tentang pembukaan surat. Betul, pembukaan surat-surat. Seperti itu. Nah, lanjut. Sekarang ada huruf muqatta'ah. Huruf, apa artinya huruf? Huruf artinya adalah ujung sesuatu. Nah, itu huruf artinya. Ya, harf. Akar katanya adalah harofa. Harf itu adalah ujung sesuatu. Ya, ujung sesuatu. Ujung sesuatu apa? Al-muqatta'ah. Nah, ujung sesuatu yang terputus-putus. Qata'a. Qata'a artinya adalah putus, terputus-putus. Jadi hurufnya adalah huruf yang terputus. Contohnya apa? Misalkan nanti kita pelajari nanti ya. Surprise, biar surprise gitu ya. Surprise. Baik. Sekarang kita masuk dulu ke bab yang pertama. Huruf fawatihus suwar. Nah, nanti dari huruf fawatihus suwar, huruful muqatta'ah, nanti di sana ada kaidah tajwidnya. Ya, kaidah tajwidnya. Kita baca dulu nih. Nah, ini yang sudah saya jelaskan ya. Fawatihus suwar terdiri dari dua kata, fawatih dan suwar. Fawatih merupakan jamak dari fataha, fatihah, yaitu artinya adalah pembuka. Sedangkan as-suwar adalah jamak. Jamak itu apa artinya? Jamak itu adalah verb 3 gitu ya. Kalau di bahasa Inggris itu ada verb 1 ya. Kata apa namanya itu? Perubahan kata ya, perubahan kata. Nah, kalau jamak berarti adalah menunjukkan lebih daripada 2. Lebih daripada 2. Kalau lebih daripada 1 berarti
2. Ya, berarti suratain. Kalau 2 adalah suratain. Nah, maka kalau dia lebih daripada 2, maka disebut dengan surah. Nah, itu ya. Surah. Betul. Yang berarti apa? Surat. Surat dalam Al-Quran. Demikian secara makna harfiah, secara arti daripada kata-kata tadi berarti maknanya adalah pembuka surah-surah. Nah, sedangkan huruf muqatta'ah mempunyai arti adalah huruf-huruf yang terputus-putus, karena muqatta'ah artinya adalah terputus-putus. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Qata'a, qata' itu artinya adalah putus. Nah, putus, selesai. Artinya adalah selesai. Ya, artinya adalah putus, kemudian terpisah. Nah, itu adalah qata'. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa yang akan kita pelajari dari huruf-huruf fawatihus suwar dengan huruf-huruf muqatta'ah? Yang pertama, kita akan mengenal yang namanya mad tabi'i harfi. Di awal pelajaran kita sudah belajar yang namanya mad tabi'i. Ya, sudah ya, mad tabi'i. Ada 7 tanda mad tabi'i. Ya, apabila ada alif, fathah bertemu alif, fathah bertemu dengan alif bengkok, kemudian fathah berdiri. Kasrah bertemu dengan iya sukun, kasrah berdiri. Kemudian adalah dhammah bertemu dengan wawu sukun, kemudian dhammah terbalik. Berdiri. Betul. Tidak Ya, kalau dhammah terbalik. Kalau dhammahnya berdiri, repot ya. Nah, sekarang tinggal ditambahkan harfi. Kalau di awal kita bicara tentang mad tabi'i yang pada kalimat atau pada kata, kalau sekarang kita bicara tentang mad tabi'i pada harfi. Harfi apa artinya? Harfi adalah huruf. Nah, mad tabi'i harfi ialah huruf mad. Nah, betul ya? Huruf mad karena apa? Yaitu tuh, mad tabi'i adalah huruf-huruf mad. Nah, yang terdapat pada huruf hijaiyah, yang berbeda pada pembukaan awal surah yang dikumpulkan dalam kalimat berikut. Jadi, apabila nanti kita membaca Al-Quran, kemudian kita temukan di awal surah setelah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di awal surahnya hanya terdiri daripada huruf-huruf demikian, huruf-huruf ini yang saya garisi, maka itu disebut dengan mad tabi'i harfi. Apa saja hurufnya? Hurufnya yang pertama ada huruf H. Ya, nanti kita beri contoh setiap hurufnya. Kemudian yang kedua ada huruf Ya. Kemudian yang ketiga ada huruf, apa nih namanya? To. Oh, kemudian? Ha. Kemudian? Ro. Maka digabungkanlah menjadi sebuah kalimat, yaitu Hayyun Tahuro. Coba ulangi. Hayyun Tahuro. Hayun tohuro. Betul. Apa artinya Hayyun Tahuro? Hayya. Hayya apa? Marilah. Tahuro artinya bersuci. Ya, bersuci. Tohuro ya tohuro. Lanjut. Di dalam mushaf Al-Quran Indonesia, kelima huruf ini ditandai dengan fathah berdiri. Nah, nanti ketika kita bertemu dalam Al-Quran, ya, nah, kelima huruf yang tadi sudah kita sebutkan, Hayyun Tahuro atau Hayya Taharo, ya, maka akan diberikan tanda fathah berdiri. Ya, maka diberikan fathah berdiri. Sedangkan di dalam mushaf Al-Quran Madinah, kelima huruf yang tadi kita sebutkan, ya, tidak ditandai dengan fathah berdiri. Tidak ditandai dengan fathah Bisa beda. seperti itu ya. Kok bisa beda?
Karena pertama, yang menulisnya juga beda. Yang Iyalah. satu orang Indonesia, yang satu orang Arab. Arab. Ya, siapa namanya? Yang menulis Al-Quran Madinah yang namanya adalah Syekh Utsman Thaha hafizahullah ta'ala. Ya. Kemudian yang menulis Al-Quran Indonesia Ustadz Isep Misbah hafizahullah Oh, ta'ala. bis, Nah, itu bis. ya. Sok misbah. Isep Misbah. Orangnya juga beda. Iyalah. Maka ya bagaimana penulis saja ya. Gitu. Lanjut. Cara bacanya dibaca 2 harokat. Nah ini, cara bacanya dibaca dua harokat. Jadi kita harus Harokat. ingat. Karena tadi Yes. judulnya adalah mat tabi'i, maka mat tabi'i tetap akan dibaca 2 harokat. Nah, tinggal permasalahannya tadi, harfi atau pada kalimat. Bukan harfi atau pada kalimat. Tinggal dilihat dia pada posisi huruf atau pada posisi kalimah atau posisi kata. Nah, contohnya seperti ini. Coba. Ketika kita membaca ini gimana bacanya? Toha. Betul. Toha. Kita baca. Kemudian kalau kita baca ini, Yasin. nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini dibaca Toha, kok ini dibaca Yasin? Kok tidak dibaca Yasa? Karena harsa ya. Karena dia Harfi. Pembuka. Huruf. Huruf. Huruf Karena kita sedang menyebutkan hurufnya. Maka tadi yang saya bilang di awal, kita bicara tentang mat tabi'i pada posisi setiap huruf. Nah, pada setiap huruf. Oh, jadi Nah, torbi kebetulan harfi. yang ini namanya hurufnya to. Betul. Oh iya. Yang Iya, ini iya. namanya hurufnya H. Ah, Kalau kita bicara ini namanya betul ya. Kalau kita baca ya tidak salah. Tapi ini namanya bukan sa, tapi namanya adalah sin. tin. Nah, seperti itu ya. Oh, Namanya jadi adalah, maka kita harfi baca ya. Yasin. Yang iya-nya dibaca 2 harokat. Yasin. Maka jangan dibaca lebih daripada dua harokat ya. Nah, ini contohnya. Oh, tobi harfi jadinya huruf. Mat tabi'i harfi ya. Nah, tadi hurufnya apa saja? To, kita menggunakan kalimat hayyun tahuro ya. Ha, ya, to, ha, ro, ada 5. Yang pertama di sini ada huruf to. Ini ada huruf to. Ada huruf ha. Coba kita baca ya. Toha. Silakan. Betul. Jangan dibaca lebih daripada dua harokat. Ya. Dalam semua riwayat baca Al-Quran, toha tetap dibaca 2 harokat. Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya, tetap dibaca 2 harokat. Toha. Ya, baik. Yang kedua, ada huruf ya. Ya termasuk enggak ke dalam huruf-huruf yang tadi disebutkan 5 tadi? Mat tabi'i harfi. Tidak. Hai. Huruf ya masuk? Masuk. Masuk. Tahura. Ya, huruf ya masuk. Maka ya dibaca berapa harokat? 2. 2 harokat ya. Maka jangan sampai dibaca Yasin, Yasin. Gak enak lagi ya. Yasin. Sering nggak mendengar bacanya Yasin gitu? Suka ada sih, nggak sering sih. Suka ada kan? Nah, seperti itu. Nanti ke depannya karena kita sudah belajar di Sobat Ngaji, teman-teman bacanya 2 harokat saja. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nah, jangan ya. Jangan dibaca panjang, tapi dibaca
2 harokat Dua saja. harokat. Yasin, seperti itu. Coba ikuti ya. Yasin. Yasin. Lanjut. Kemudian ada huruf to. Ada huruf Hmm. to. To masih termasuk nggak? Masuk. Termasuk. Masih ya. Coba Masuk. kita baca. Tosin. Tosin. Lanjut. Ha masih termasuk? Masuk. Masih. Hamim. Oke, lanjut. Ah, ini dibacanya gimana? Dibaca laro gitu. Alif Di lam ro. dalam nih. Alif lam ro. Alif Alif lam. lam. Baik, sekarang kita fokus dulu ke yang merah ya. Ro. Nanti akan kita bahas. Kok alif dibaca alif? Nah, ya. Kok la Ini karena dibaca panjang? Nah, nanti kita akan bahas ya. Sekarang fokus dulu ke ro-nya harus dibaca dua 2 harokat. harakat. Alif Tobi lam ro. Alif Alif lam Lam ro. Ya, ulangi ya, harus pas. Jadi jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Alif lam ro. Alif lam ro. Oke, lanjut. Tosim mim. Baik. Alif lam mim ro. Alif lam Nah, terakhir. Kaf ha ya ain sad. Nah, betul. Nah, nanti pada kalimat khusus di awal surah Maryam ini, ya ini ada di surah Maryam, ya. Nanti teman-teman akan temukan di dalam Quran surah Maryam. Maryam. Tidak ada di surah lain. Ya, sudah saya pastikan. Ya, sudah saya pastikan Iyalah. tidak ada di surah lain dan tidak akan ada, ya, dan tidak akan ada lagi, ya. Jadi Iya, dia cuma tidak akan satu. bisa pindah. Hanya Satu di Quran ayat. surah Maryam, ya. Nah, pada kata kaf ha ya ain sad ini nanti akan kita bahas lebih dalam insyaallah ya. Tapi sekarang kita fokus dulu pada yang mad tabi'i harfi. Baik. Untuk mad tabi'i harfi ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Ada? Aryan tahu. Apaan Ustadz mau tanya Ya. tapi bukan yang bagian matobi'inya. Yang bagian mana? Yang tadi yang ini pendahulu surat Maryam tadi. Pendahulu surat Maryam. Nah, ini pendahulunya ini. Yang ainnya, ain itu pajaknya di ainnya atau di a atau innya. Itu afwan. Baik. Salah, Itu salah, yang salah. ingin kita akan kaji sama-sama nanti ya. Tapi sekarang yang fokus dulu ke mad tabi'inya ada? Oh ya, Nah, disimpan baik. dulu ya Baik. pertanyaannya, bagus. Ya, nanti kita Terima akan kasih Ustadz. sama-sama. Ada mad tabi'i harfi. Ya, mad tabi'i harfi. Jadi beda ya. Jadi jangan sampai nanti ketika bertemu yang seperti ini jangan dibaca yasa. Enggak ya, kita sekarang bicara tentang huruful muqatta'ah pada bagian huruf yang dibaca mad tabi'i ya. Jadi kalau teman-teman menemukan surah apapun yang diawali dengan huruf to, huruf ha, huruf ya, huruf ro, huruf apa lagi?
ha, ya, ada 5 tadi ya, ada 5. Maka semuanya dibaca 2 harokat, tidak akan lebih, ya, tidak akan lebih. Baik, cukup ya untuk mad tabi'i harfi. Nah, ini ya, jadi teman-teman harus fokus karena nanti kita akan jadi materinya itu tahu awal, tengah, baru tahu nanti puncaknya. Seperti itu ya. Setelah kita mengetahui mad tabi'i harfi pada huruful muqatta'ah, atau bisa didefinisikan sebagai ketika kita membaca huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar, awal-awal surah, maka kita akan menemukan yang namanya mad tabi'i harfi di dalamnya. Dan juga kita akan berkenalan dengan yang namanya mad lazim mukhaffaf harfi. Di modul sebelumnya kita sudah belajar mengulangi huruf-huruf mad lazim, betul enggak? Ya, kita sudah belajar tentang huruf mad, bukan huruf mad ya, tapi mad 6 harokat atau yang disebut dengan mad lazim. Ya, mad lazim. Nah, sekarang kita akan menyinggung mad lazim pada bentuk huruf. Ya, pada bentuk huruf. Maka di sini diberi tanda harfi. Kalau yang di sebelumnya kita belajar bukan huruf lagi ya. Mad lazim pada kata. Kalau sekarang mad lazim pada huruf. Ya, pada huruf. Nah, nanti mad lazim pada huruf itu terbagi juga seperti mad lazim yang sebelumnya. Ada namanya mukhaffaf, ada namanya yang lain ya. Nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang kita bahas yang namanya mukhaffaf. Mad lazim sudah tahu ya maknanya. Mad lazim dibaca berapa harokat? 6 harokat. Sekarang kita bahas mukhaffaf. Apa nih mukhaffaf? Ya. Nah, kemudian ada yang namanya harfi. Harfi sudah ya tadi ya. Harfi adalah huruf. Jadi mad lazim mukhaffaf ialah huruf mad bertemu huruf sukun asli. Nah ini. Mad bertemu dengan huruf sukun asli yang diringankan. Kenapa diringankan? Karena namanya adalah mukhaffaf. Ya, yang terdapat pada huruf yang bertanda alis. Nah, ada tanda alisnya nanti ya. Yang berada pada pembuka atau awal surah yang dikumpulkan dalam kalimat naqussa asalakum. Coba ulangi. Naqussa asalakum. Naqussa alaikum. Asalakum, bukan alaikum ya. Asalakum. Assalakum. Naqussa Lagi. alaikum. Naqussa asalakum. Naqussa alaikum. Baik, masih ada yang libet-libet ya. Naqussa asalakum. Betul. Pertama hurufnya huruf nun. Sebutkan nama hurufnya ya, jangan sebutkan huruf berharokat fathahnya. Ulangi. Pertama huruf Nun. nun. Kedua huruf Qaf. qaf. Ketiga huruf So. bukan huruf so, tapi nama hurufnya So. huruf Sad. sod. Betul. Kemudian ada huruf Ain. ain. Kemudian ada huruf, Sin. ada huruf, Sin. Lam. ada huruf, Kaf. ada huruf. Mim. Baik, kita cek. Ada berapa hurufnya? Ada 8. 8. Ada huruf nun, qaf, sod, ain, sin, lam, kaf, Mim. mim. Nah ya. Jadi huruf Naqussa asalakum.
Betul. Jadi mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, ingat harfinya ya, ingat harfinya. Mad lazim mukhaffaf harfi, hurufnya ada 8 ya, yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, di dalam mushaf Al-Quran Indonesia maupun mushaf Madinah, ke-8 huruf ini ditandai dengan tanda alis. Jadi nanti kalau teman-teman baca Al-Quran Madinah, Al-Quran Indonesia, maka huruf-huruf mad lazim mukhaffaf harfi maka diberi tanda alis. Nah, kalau beri tanda alis, tandanya apa? Berarti dibaca lebih daripada dua harokat. Baik. Nun gitu ya. Jadi dibaca berapa? Dibaca berapa harokat? Dibaca 6. 6 harokat. harokat. Baik. Sekarang kita coba kaji. Ada huruf nun. Kenapa nun bisa dibaca panjang? Jeng jeng jeng. Karena huruf itu musafal harfi. Karena huruf mad lazim mukhaffaf harfi. Betul. Kenapa nun termasuk ke dalamnya? Jangan jawab mukhaffaf harfi lagi ya. Ada sebabnya. Apa? Pernah mendengar atau pernah terdengar? Seperti itu ya. Baik, coba kita sekarang singgung sedikit. Nun bisa dibaca panjang karena apa? Ingat, mad lazim disebabkan karena ada 2. Pertama, ada yang namanya sukun, ada yang namanya tasydid. Baik, kita lupakan tasydidnya tuh sampai jatuh ya, saking semangatnya. Nah, ada yang namanya tasydid, ada yang namanya sukun. Sekarang adalah bagian sukun. Coba. Kalau ada mad tabi'i bertemu dengan sukun asli, maka terjadilah mad lazim yang dibaca 6 harokat. Betul ya? Nah, tapi kok bisa Ustadz? Mana mad tabi'inya, mana sukunnya? Kan cuma 1 hurufnya. Betul ya? Cuma 1. Tapi setiap huruf itu punya nama. Nah, sebab daripada namanya itulah yang menyebabkan munculnya sukun, munculnya mad tabi'i. Coba ini bacanya gimana? Nun. Nun, betul. Kalau kita jabarkan namanya, ini nama huruf saja bisa dijabarkan ya, saking luar biasanya Al-Quran itu ya. Nun. Oh, ada Betul wawunya nggak? ya? Nun. Betul nggak gini? Bukan karena Tuh. 6 harokat. Nun. Kenapa huruf nun ini bisa dibaca panjang? Karena ini. Nih, Ada wawunya. ada mad tabi'inya. Yang mana mad tabi'inya? Wow. Nih, ada dhamma bertemu dengan Wow. wawu sukun. Itu mad tabi'i. Apabila mad tabi'i bertemu dengan sukun, maka dibacanya berapa harokat? 6. 6 harokat. Nah, coba kita cek ya. Coba kita cek. Nah, ini dia. Nun namanya adalah nun. Nah, gimana jadi jelasinnya ya? Gitulah ya. Jadi huruf ini namanya adalah nun. Nah, itu. Jadi kalau misalkan ditanya ini apa nama hurufnya, jangan jawab nah. Nah, itu kalau sudah diberikan fathah. Jadi nunnya sudah diberikan fathah, berubah namanya. Ya, nama aslinya nun diberikan fathah jadi dipanggil sehari-hari nah, gitu ya. Jadi nama aslinya adalah nun. Nah, ini ya. Coba kita sebutkan. Coba kita baca ya. Baik. Nun. Silakan. Nun. Baik, ulangi ya. Nun. Baik. Jadi kalau saya bahasa Indonesia kan itu gini. Wawunya banyak ya. Genap. Nah, ya. Jadi gini. Wawunya ada 6 ya. 6 bukunya. Nah, ini N-nya 2 nih. U-nya ada berapa? U-nya ada
6. Ada Oh, 5. seolah-olah nun itu ada Karena tasjidnya. 6 sama itu. karena apa? Karena 5, karena yang keenamnya sudah pindah ke huruf Nun. setelahnya. Gitu ya, ingat ya di pelajaran sebelumnya. Betul. Nah, jadi di awalnya itu jangan ada nun. Nggak ada ya. Jadi langsung nun. Coba ulangi. 1, 2, 3. Nun. Nah, gitu ya. Betul. Jadi jangan ada enun. Nah, nggak ada e-nya, tapi langsung nun seperti itu. Nah, itu untuk huruf nun. Lanjut, kita masuk ke huruf qaf sekarang. Ini nama hurufnya apa? Oh, Kof. Qaf. Harus Jika panjang. ada. Qaf. Kof. Ya. oh, Kalau kita bilangnya qaf, berarti nanti tulisannya beda. Nanti tulisannya gini. Tuh. oh, Tapi Kof. kalau kita bilangnya qaf, maka ko-nya mad tabi'i. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan sukun asli, maka dibaca 6 Harkat. harokat. Qaf. Silakan. Tuh, lanjut sekarang. Sekarang kita huruf sod. Ya, betul-betul sod. Nah, ada fathah bertemu dengan alif, mad tabi'i. Bertemu dengan sukun asli, maka berubah menjadi mad 6 harkat. lazim. 6 harakat. Baik, kita baca. Sod. Baik, lanjut. Nah, Ustadz, kok ini beda sendiri? Kok ada lingkarannya? Nah, biasanya kalau ada beda-beda sendiri ini biasanya ada yang aneh gitu ya. Ada yang istimewa biasanya. Baik, sekarang ini nama hurufnya apa? Ain. Baik, ain termasuk ke dalam huruf-huruf mad lazim mukhafaf harfi. Tetapi dari nama ain itu ndak ada yang namanya mad tabi'i. Coba sebutkan. Ini yang mana yang mad tabi'i? Tidak. Ada Yang nggak? mati. ada lain. Dia matlin. Harfulin. Ada linnya. Itu bukan mad tabi'i. Lin itu bukan namanya mad tabi'i. Lin ya lin, mad tabi'i ya mad tabi'i. Ini ada ya sukun. Seharusnya lawannya atau pasangannya ya sukun apa? Kasroh. Asro. Seharusnya kalau memang kita membacanya, kalau kita ingin membacanya menjadi misalkan mad tabi'i, bukan mad tabi'i, mad lazim, harus ada mad tabi'i. Berarti di sini harus kasroh. Ain. Nah, seharusnya nama hurufnya harusnya ain gitu ya. Nah, ini pengkhususan untuk huruf ain. Jadi nanti ketika membaca huruf ain itu boleh ya para ulama, para pakar qiraat ya boleh ya, ada beberapa riwayat menyebutkan ain itu boleh dibaca 4 harokat saja. Ya, 4 harokat saja. Karena apa? Karena ini adalah madlin. Nah, itu ya bisa difahami ya. Nah, baik, ini khusus saja untuk huruf ain. Coba kita baca. Ain. Taz. Sekarang huruf sin. Nah, sin. Baik, lanjut. Lam. Kaf. Mim.
itulah huruf-huruf yang 8 yang sudah kita sebutkan tadi ya. Nah, untuk contohnya seperti ini. Ini contohnya. Ya, ini untuk contohnya. Nah, ya. Ini untuk contohnya. Nanti di yang awal surah Maryam, nah ini ya, nanti itu adalah pengkhususan ya, pengkhususan. Baik. Kita coba baca, saya contohkan, kemudian nanti teman-teman ikuti ya. Baru nanti insya Allah kita talaki satu-satu nanti insya Allah. Dari huruf nun. Nun. Silakan. Nun. Ingat tidak ada huruf nya. Ya, tidak ada nun, nun. Nah, gitu ya. Ini langsung seperti kita mengucapkan nu. Nun. 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 Nah, kan nggak ada e-nya. Jadi jangan ada nun. Nah, gitu ya, tidak ada e-nya. Nah, baik, ulangi. 1, 2, 3. Nun. Baik, sekarang kedua. Sod. Baik, Ustadz, kan kita belum belajar yang namanya qalqalah, tapi enggak apa-apa. Kita sepil dulu cara pengucapannya. Nanti baru kita bahas di modul-modul Qalqalah. berikutnya ya. Selanjutnya. Jadi nama huruf ini ya, ini nama hurufnya ada D-nya. Sod. Nah, ya. Sod. Jadi ketika diberikan nama ya, jadi sod ini ya dibantu oleh huruf dal, maka jadilah sod seperti itu ya. Tapi bukan huruf qalqalah dia ya. Tapi bukan termasuk ke dalam huruf qalqalah, Qalqalah. tapi namanya menggunakan huruf qalqalah. Oh gitu, iya. Jadi ada sejarahnya itu ya. Sirahnya ada sirahnya. Boleh tuh tahu ya. Gimana? Pengen tahu tuh sirahnya. Insya Allah nanti ya, insya Allah nanti jika kita Nanti. bertemu di kelas-kelas Tunggu besar waktunya. biasanya, kita bahas di sana sirahnya. Dulu pernah saya sampaikan ada sirah huruf hijaiyah ya. Kenapa yang pertama itu ada alif? Kenapa tidak yang pertama itu ain? Kenapa tidak yang pertama itu ba? Nah, itu ada sirahnya ya. Nah, nanti ini juga ada sirahnya insya Allah ya. Nggak tahu kapan ya, nggak tahu kapan kita belajar ya. Baik, lanjut. Sekarang huruf qaf. 1, 2, 3, langsung. Huruf Ada qaf ada huruf fa-nya. Ya, ingat ada huruf fa-nya. Jadi berikan huruf fa-nya. Sempurnakan. Qaf. Mengalir udara. Qaf. Lanjut. Nah, sekarang sudah masuk ke ada huruf mad harfinya. Ada Huruf mad lazim. Ada. Sekolah harfi. Artinya ada. Jadi nanti kalau ketemu yang gini, jangan sampai dibaca tosa. Ya, repot nanti kalau dibaca tosa. Dan yang panjang itu bukan huruf to-nya, tapi yang panjang adalah huruf sin-nya. Ya, jangan sampai Ustadz, kan ini ada tanda, tanda ini, ya betul. Tapi yang ada fathahnya yang ini, oh berarti yang panjang yang ini. Tidak ya, tidak seperti itu. Baik, ulangi ya. Tosin. To-nya berapa harokat? 2. Sin-nya berapa harokat? 6. 6 harokat. Baik, lanjut. Hamim. Ulangi. 1, 2, 3.
Hamim. Hamim, jangan hamim. Jangan diberikan tasydid ya. Jangan diberikan Oh, tasydid. Jadi tidak ada hamim. tasydidnya. Tidak ada tasydidnya. Tapi Hamim. hamim. 1, 2, 3. Hamim. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai diberikan tasydidnya. Jangan hamim. Nah, enggak. Ya, belum ada Masalah. tasydidnya. Baik, lanjut. Alif lam ra. Alif Alif lam lam ra. ra. Nah, ini ada yang istimewa. Ya, ada yang istimewa. Kenapa istimewa? Termasuk istimewa juga. Nah, ini info saja ya di antara kita. Ada yang dibaca 2 harokat, ada yang dibaca 4 harokat, ada yang dibaca 6 harokat. Betul? Setuju ya? Iya. Nah, Hmm. ada yang tidak pakai harokat. Ini kerennya ya. Ini Al-Quran ini keren sekali ya. Ada 2 harokat ada, 4 harokat, 5 harokat ada. Ya, kemudian 3 harokat ada, 6 harokat ada. Ada juga yang nggak pakai harokat. Ini. Coba gimana Oh, bacanya? alif. Nah, alif. Alif. Ya, jangan sampai bacanya alif lam. Nah, ya, jangan sampai seperti itu. Walaupun kalau kita jabarkan namanya alif seperti ini kan, alif. Nah, ini ada Iya. ya-nya. Alif. Nah, jangan sampai alif. Nah, jangan Belum seperti pernah itu dengar ya. tuh. Tapi ketika mengucapkan alif ya sudah alif saja. Alif lam. Nah, ya jangan sampai alif lam. Tidak. Walaupun yang lainnya memang seperti itu. Ya, tapi khusus son. Nah, untuk huruf alif dia hanya disebutkan saja. Ya, alif tidak mau dia disebutkan dengan nama lain. Dia pengen disebutkan alif saja. Ya, tidak mau dia. Pokoknya kalau mau nyebut alif, kata alif, ya alif. Seperti itu. Ya, Alif. baik. Kita ulangi. Itu Alif penulisannya harus lam. pakai i, Ustaz. Ya, gimana? Tulisannya itu nggak cukup i aja ya, harus tambahan ya ya. Kalau Alif. kita membacakan alif, ya alif. Nah, alif. Nah, kalau kita membacanya alif seperti itu, baru kita kasih ya. Tuh, alif, ya, fa. Tetapi nama alif itu gini aja, alif. Nah, ini. Biasa aja ya, alif gitu Ah, aja ya. ah. Makanya dia tidak dibaca panjang. Kan seharusnya Oh, dibacanya panjang. Ada a, lam, ya, fa. Tuh. Kan gini kalau kita bacanya panjang. Ya kan? Nah, Alif. di sini ada mat tabi'i, di sini ada huruf sukun. Nah, seharusnya dibaca mat lazim. Alif. Seperti itu. Nah, tapi huruf alif dia hurufnya gini saja. Tuh, alif. Nah, hurufnya Alif. tulisannya gini saja. Ustadz, Alif. kok Ustadz bilangnya itu dasarnya dari mana? Landasannya dari mana? Nah, teman-teman bisa lihat di kitab Manzumatul Muqaddimah, ya Imam Jazari di sana menuliskan baitnya. Bagaimana bunyinya? Fa'aliful. Tidak ada fa'aliful, tapi fa'aliful. Nah, jadi langsung tidak ada mad tabi'i. Lanjut ya. Nanti insya Allah ya. Oh, harus belajar itunya ya, matanya. Belajar matanya nanti insya Allah ya. Kalau kita sudah lebih enak kita tahu dulu yang namanya mat, yang nama ini, baru nanti pelengkapnya adalah matannya. Nah, seperti itu ya. Siap-siap nanti insya Allah ya. Kita Aduh, ngeri. menghafal 107 bait. Tidak apa-apa. Ngeri. Apa ya? Baik. Lanjut. Alif lam ra. Silakan.
Alif lam ra. Nah, coba dikurangin lamnya. Alif, alif. Nah, berarti ada tasydidnya. Tidak ada tasydidnya. Alif Alif, coba. Alif. alif Alif. Nah, gitu saja. Alif, lam, ro. Silakan. Alif alif lam ra. Nih, ulangi ya. Alif, lam, ro. Alif Alif lam ra. Baik, nanti saya cek satu-satu ya. Lanjut. Tosim mim. Silakan. Ini Baik. berapa kali? Yasin. Nah, jadi lagi ya, jangan sampai bacanya Yasin. Nah, tidak, tapi 2 harakat saja. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, kita harus baca dengan benar. Ya, dengan benar. Sekali lagi yang Yasin. 1, 2, 3. Yasin. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke awal surah Maryam. Nah, ini khususon ini ya. Tadi ditanyakan oleh Ibu Mina. Ustadz, yang betul ai atau ail gitu ya. Jadi yang panjang itu yang mana? Yang ain atau yang nya? Baik. Sebelum itu kita praktek dulu ya, biar kerasa nanti ya, biar kerasa. Suara Ana jelas? Jelas. Jelas. Baik ya. Kaf ha ya ain sad. 1, Kok 2, suara jadi 3. pelan nih? Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Kerasa yang mana yang kerasa? Yang panjangnya yang a atau yang ang? Yang mana yang panjang? Ain. Yang a, yang ainnya. Ya. Nah, kenapa Ustadz? Kenapa di sana ada panjangnya selain ainnya? Karena di sana ada hukum yang namanya hukum gunnah. Nah, nanti kita akan belajar di sana. Ya. Ada hukum gunnahnya, ada hukum gunanya. Loh, kok guna Ustadz? Ada guna Ustaz, mana? Maaf, coba. Kok kenapa Ustadz? Kok dibaca guna? Coba yang mana Ustadz? Gitu ya. Baik. Nah, sekarang ain namanya seperti ini. Ini ain ya. Setelah huruf ain tadi huruf apa? Huruf sod. Sekarang kita lihat nih huruf sod. Jadi. Nah, ya huruf sod. Berarti kita tuliskan seperti ini. Nah, ain setelah itu huruf sod. Nah, ada nun bertemu dengan huruf sod. Nah, ini hukumnya nanti berubah. Ada yang namanya hukum gunnah di sana. Nah, gunnahnya cabang apa? Nah, nanti akan kita bahas di modul-modul lain. Kok Ustadz bunyinya rada beda Ustadz? Ail. Suaranya beda.
Itu nanti juga akan kita Ain, bahas insyaallah ya, insyaallah. Tapi ketika ain ini khusus, maka dia ada hukum gunnahnya di sini. Ya. Nah, terus tadi huruf ain juga pengkhususan. Huruf ain boleh dibaca berapa harokat? 4. 4 harokat. Kenapa? Karena ain adalah huruf yang tidak memiliki mad tabi'inya. Tetapi di sana ada hukum lin. Ya, Madlin. ada hukum mad linnya. Jadi boleh kaf ha ya ain sad. Nah, ya, jadi a-nya 4 harokat masuk ke sod. Seperti itu ya. Baik, sekali lagi. Kaf ha ya ain sod. 1, 2, 3. Baik, sekarang saya ingin tes satu-satu ya. Baik, nanti kita coba. Kalau rame-rame udah betul semua. Jadi yang kedengaran hanya sod gitu ya. Coba ulang dari huruf nun. Silakan Ibu Hani dari Iswarti. Nun. Betul, lanjut. Sod. Nah, sod. Jangan ada ditahannya. Sod. Sod. Nah, Sod. lanjut. Qaf. Ya. Tosin. Baik. Tosim atau tosin? Tosin. Pakai nun atau Gimana, pakai Sir? mim? Nun. Pakai Nun bukan? nun. Baik, sekarang coba baca ini. Gimana? Tos. Nah, To. coba aja. Sini. Mm-mm. Tosim. Mim. Baik, jadi ini sim atau sin? Oh, mim. Si Jadi mim. Jadi gimana yang Masuk betul? ke mim tajwid. Jadi mim atau nun? Coba ulangi. Ini coba baca. Tosin. Ingat ya, Nun. tosin. Baik, nanti kalau Ya. ketemu yang tadi ya, lanjut dulu ini. Hamim. Betul, mumtaz. Masya Allah. Alif lam ro. Nah, ro-nya kepanjang. Alif, lam, ro. Alif lam ro. Mm-mm. Nah, coba ini. To tosim. Tosim atau tosin? Tosim. Nah, jadi sim atau sin? Yang betul. Tosim. Oke, baik ya. Nanti di akhir Ada ya kita sin, bahas. mim ada gunanya kan? Oh, gitu. Baik. Lanjut. Yasin. Terus Kaf ha ya ain sod. ulangi, jangan putus. Kaf ha ya ain sod. Nah, lanjut. Ibu Novida. Kalau segini kelihatan nggak? kelihatan Ustaz. Kelihatan ya. Baik. Mohon bimbingannya Ustaz. Enggak.
Nun. Ya. Shad. Qaf. Ta. Tasin. Ya. Hamim. Betul. Alif lam ra. Ya. Tasim mim. Baik. Yasin. Mm-mm. Kaf ha ya ain sad. Mumtaz. Masya Allah. Ibu Sutriyati, silakan. Nun. Sod. Ya. Qaf. Tosin. Ya. Hamim. Betul. Alif lam ra. Ya. Tosim mim. Ya. Yasin. Mm-mm. Kaf ha ya ain sad. Ahsan. Ibu Mina, silakan. Nun. Pod. Qaf. Tosin. Hamim. Ya. Alif lam ra. Mm-mm. Tosim mim. Ya. Yasin. Kaf ha ya ain sad. Ahsan. Bagus ya. Lanjut. Ibu siapa yang belum? Ibu Nurita. Nun, Mm-mm. Sod, Kof, Tonya Tosin, kepanjangan. Tonsin. Tosin, Ya. Hamim, Mumtaz. Alif Lam Ra, Ya. Tosin, Yasin, Betul. Kaf ha ya Kepanjangan. Kaf ha ya ain Sad. Mumtaz. Lanjut. Ibu Sulasmi. Ada Ibu Sulasmi? Atau sudah? Belum. Oh, belum. Silakan. Nun. Sod. Qaf. Ta. Sin. Ha. Mim.
Lam Ra Ta Sin Mim Mumtaz. Yasin Kaf Ha Ya Ain Sad. Alhamdulillah. Ahsant. Terakhir Pak Suryadi. Nun, Sod, Qaf, Tasin, Hamim, Alif Lam Ra, Tasin Mim, Ya. Yasin, Kaf Ha Ya Ain Sod. Ahsan, Masya Allah, Barakallah fiik. Alhamdulillah. Ya, itu tadi contoh-contoh dari mad tabi'i harfi dan mad lazim mukhafaf Harf. harfi. Baik, sekarang sedikit ya sebelum penutupan. Coba kita baca yang ini. Coba ya. 1, 2, 3. Alif Ulangi. 1, 2, 3. Alif Baik. Ada suara mimnya? Ada. Ada ya. Baik, ini ada suara mimnya. Sekarang baca yang ini. Ada mimnya? Ada lah orang Nah, kami. baik. Nah, terus apa perbedaannya antara suara mim yang ini dengan suara mim yang ini? Nah, itu nanti akan kita bahas pada episode berikutnya ya. Panjang umur, sehat badan ya. Kita bertemu di pekan berikutnya insya Allah. Itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan malam kali ini. Tetap semangat dan istiqomah ya. Nah, jadi boleh kalau misalkan saya bilang tetap semangat dan istiqomah, teman-teman jawab Allahu Akbar gitu ya. Tetap semangat dan istiqomah. Bukan Allahu Allahu Akbar. ya. Nah, nanti mudah-mudahan kita bertemu lagi di pekan berikutnya. Akan kita bahas tadi apa saya tanyakan tadi ya. Nah, nanti ada bedanya ya. Ternyata ada bedanya antara alif lam ra dengan to si mim. Nah, seperti itu ada bedanya. Tapi di episode berikutnya. Jazakumullah khairan katsiran untuk waktunya atas perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan pada malam hari ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang itu nanti akan menjadi wasilah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jika ada kebaikan maka datang dari Allah, jika ada kesalahan maka datang atas kebodohan saya pribadi. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Terima kasih Ustaz Salman atas materi yang telah diberikan. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan bisa menjadi manfaat bagi kita dan menjadi amal jariah yang tidak terputus untuk Ustaz. Amin, 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 amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada pejuang-pejuang Al-Quran, yaitu Ibu Nokida dari Palembang, Ibu Sulasmi, Ibu Sutriati, Ibu Mina Puspa, Ibu Hanitri Iswarti, Ibu Nurita Eryani, dan Bapak I Suryadi. Terima kasih Syukur Kasir atas kesempatan kali ini telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, berani berjuang, berani mengorbankan. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan apa yang telah dikorbankan di hari di malam hari ini. Amin. Amin, amin. Baik ibu-ibu semuanya, kayaknya ini kelas yang paling interaktif ya, kelas Ustaz Salman itu kelas yang paling asik dan enjoy bagi ibu-ibu semuanya. Masya Selama Allah. saya menjadi host nih,
Alhamdulillah Ibu ya, tetap Alhamdulillah. istiqomah Maaf, sekali, Allahu Akbar. Amin, amin. tetap terus murojaahnya jangan lupa, dan yang terakhir jangan lupa obatnya diminum atau dilakukan ya dari dokter Salman kita. Supaya Iya, apa? insya Allah. Supaya kita Saya tambah semakin pinter. pintar ya Ibu. Betul sekali. Masya Allah. Baik Ibu Bapak sekalian, nampaknya malam sudah mulai larut, yang bertanda acaranya harus kita akhiri. Mohon maaf sekali Ibu Bapak sekalian, lain kali kita buat jadwal yang 6 jam ya. Kayaknya kurang nih. Kayaknya kurang ya. Baik Ibu Bapak sekalian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mari kita sama-sama tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Gin mewakili tim Sobat Ngaji undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ibu Bapak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat. Jangan lupa ya, kita berjumpa di episode selanjutnya. Amin, amin, insya Allah. Sehat-sehat semuanya. Ya, Pak. Ya, Dudin. Selamat beristirahat. Istirahat. Sama-sama. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair.